Selamat hari Minggu dan salam sejahtera buat kalian semua. Sekali lagi, ibadah hari Minggu adalah ibadah raya di mana kita merayakan kebaikan Tuhan. Tentunya kita merayakannya dengan sukacita karena kebaikan Tuhan, karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu mari bersukacita di hadirat Tuhan, di hadapan Raja kita. Pujikan dengan semangat puji-pujian bagi Dia. Dan kita akan berdoa untuk ibadah ini dan juga persembahan yang akan dibawa ke rumah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mau bersukacita di rumah-Mu, kami mau bersukacita di hadapan-Mu. Di tempat kami masing-masing, kami tahu Allah El Roy, Allah melihat kepada kami apa yang kami perbuat. Berkati kami Tuhan dalam ibadah ini, kami juga mau memberikan yang terbaik, puji-pujian kami, penyembahan kami, dan juga waktu kami ini kepada Tuhan. Berkati dari awal, pertengahan, sampai akhir, dan urapi kami semua. Di dalam nama Yesus, kami sambut ibadah ini dengan sukacita. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Mari dengan sukacita kita sama-sama menyanyi memuji-muji Tuhan kita, Allah yang besar, Dia mulia, layak disembah. Nyatakan besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Bibirku nyanyikan pujian. Dia kekuatanku
Segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajar semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Senang hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajar semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajar semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Sungguh Allah kita sangat besar. Indahnya kita bisa mengungkapkan ekspresi pujian kita kepada Tuhan. Dia Allah yang tidak hanya memberikan ketetapan-ketetapan ataupun perintah-perintah, tapi Dia juga Allah yang membuktikan, menunjukkan teladannya bahwa Dia melakukan apa yang Dia berikan kepada kita dan Dia minta untuk kita lakukan. Sungguh pandanglah kepada Tuhan, Dia teladan kita sejati. Dia sungguh sangat luar biasa dan layak disembah. Pujikan lagu ini, Yesus teladanku. Yesus teladanku, ku mau hidup
saat kami lelah untuk melakukan hal-hal yang benar dan tidak mendapatkan hasil seperti yang kami inginkan, biarlah mata kami tertuju kepadamu, biarlah hati kami terus ingat kepada teladan-Mu, bahwa Engkau Allah yang telah memberikan contoh yang sangat baik dan tepat bagi kami. Engkau melakukan segala kebaikan, segala kebenaran dengan ketulusan, Tuhan. Engkau melakukannya dengan kemurnian hati, Tuhan, dan Engkau melakukannya dengan giat, dengan tahu apa tujuanmu, yaitu memuliakan Bapa. Tuhan, biar hati kami ini, Tuhan, Kau ubahkan, berikan hati yang baru, hati yang dipenuhi dengan ketaatan, hati yang ingin terus untuk taat, hati yang terus berusaha untuk taat kepada Bapa. Sebab itulah yang harusnya menjadi tujuan kami, untuk kami serupa menjadi seperti Kristus, memuliakan Bapa kami yang di surga. Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja-gereja-Mu. Biar gereja-Mu tidak lelah bekerja bagi pekerjaan kerajaan Allah. Biar gereja-Mu tidak menyerah untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan kebenaran. Biar gereja-Mu tidak menjadi letih dan lesu dalam memberitakan firman. Biar kami, gereja-gereja-Mu, hidup mengikuti teladan Kristus, berfungsi di dunia ini, menjadi terang, menjadi garam, baharui setiap hati, Tuhan, baharui setiap jiwa, Tuhan, untuk memiliki kerinduan Kristus, untuk terus, Tuhan, memiliki roh yang menyala-nyala melayani Kristus. Biar gereja-Mu bangkit, Tuhan, biar gereja-Mu kuat, Tuhan, biar gereja-Mu setia kepadamu di dalam nama Yesus. Dan kami juga mau berdoa memberkati bangsa kami, kota di mana kami tinggal, negara di mana kami tinggal juga. Bapa, berkati Indonesia, berkati Australia, bahkan berkati di mana anak-anak-Mu berada, di mana negara dia tinggal, Tuhan. Berkati, Tuhan, dengan damai sejahtera, Tuhan, dengan kesejahteraan. Apapun masalah yang Tuhan izinkan terjadi dihadapi oleh bangsa kami, oleh negara kami, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kemampuan untuk mengatasinya, Tuhan yang memberikan keberhasilan. Dan kami berdoa semua yang baik daripada Tuhan tercurah atas kota kami, tercurah atas bangsa dan negara kami. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu yang saat ini mengikuti ibadah online ini, Tuhan. Apapun keadaannya, yang baik, dia tetap baik dan semakin baik, Tuhan, dan termotivasi oleh hadirat Tuhan, oleh firman Tuhan, untuk tetap setia mengerjakan perkara-perkara surgawi. Yang sedang lelah, Tuhan, yang sedang sakit, Tuhan, pulihkan, Tuhan, segarkan kembali. Yang sedang haus akan jawaban, mencari-cari jawaban, Tuhan, Engkaulah jalan, Engkaulah Allah yang hidup, yang berikan jalan kepada anak-anak. Terima kasih, Bapa. Sekali lagi, mari kita nyanyikan lagu ini. Ku angkat tanganku. Jawaban daripada-Mu, kekuatan daripada Tuhan, arahan, bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus, jamah kami, pimpin kami, tuntun dan bimbing kami. Kami siap, Tuhan. Terima kasih, hati yang baru ada pada kami di dalam ibadah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya berjumpa dengan Anda kembali siang hari ini. Terima kasih untuk Pastor Iwan dan Mas Surya sudah memberi kesempatan untuk sharing firman minggu ini. Sebelum kita mulai sharing firman, mari kita buka di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Bapa, di mana kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kami dan menjadi pelita bagi jalan kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan, supaya firman yang disampaikan hanya berasal daripada-Mu saja Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, di mana kami pun berada ya Tuhan, sehingga kemuliaan-Mu Tuhan selalu berada di sekitar kami dan di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jadi firman Tuhan yang saya sharing saat ini agak sedikit seru ya. Judulnya diburu, ditolong, dan menang. Kita diburu sama siapa sih? Yang pasti kita bukan diburu sama sesuatu yang baik ya. Diburu itu artinya kita sedang dikejar-kejar ya. Nah, saat ini kita ini sedang mengalami begitu banyak masalah. Jadi diburu adalah, yang saya maksud adalah musuh. Kita sedang diburu musuh. Terus siapa sih musuh kita itu? Jadi musuh itu adalah pribadi atau seseorang yang menginginkan kehancuran kita. Ya, nggak mungkin musuh itu menginginkan kita sukses, menginginkan kita hal-hal yang baik dari kita. Musuh itu biasanya menginginkan kita mati, binasa, ataupun menderita yang pastinya yang jelek-jelek. Saya mau sharing bagaimana sih ketika kita diburu, kita ditolong dan menang. Jadi bagaimana sih sikap kita ketika kita sedang diburu musuh dan kita ditolong, dan yang pada akhirnya kita menang dari musuh kita. Seperti kita ketahui, musuh kita adalah di dalam 1 Petrus ayat 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi musuh kita itu bukan sesuatu yang kelihatan ya, seperti di film-film zombie gitu ya, yang mengubur-ubur kita gitu pakai pisau gitu. Jadi bukan seperti itu. Jadi iblis itu, dia itu punya banyak cara untuk menghancurkan hidup kita. Caranya adalah dia mau memakai setiap masalah kita itu supaya kita kalah dan gak berkemenangan. Jadi dan pada akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Bagaimana kalau kita meninggalkan Tuhan? Yang pasti kita binasa. Ketika kita binasa, kita akan bersama-sama dia di neraka, alias si iblis, dan dia merasa menang. Akhirnya kita nggak mau seperti itu ya. Jadi musuh kita saat ini bisa berupa sakit penyakit, masalah keuangan, hubungan, kebiasaan buruk, kecanduan, atau bahkan cinta akan dunia ini. Itu salah satu juga yang membuat kita bisa binasa seperti yang iblis mau. Saya mau sharing bagaimana sih sikap kita ketika sedang diburu musuh. Saya mau sharing dari Raja Daud. Seperti kita ketahui, Raja Daud adalah raja yang berkemenangan. Ya, jadi banyak masalah yang dia hadapi, tetapi pada akhirnya dia berkemenangan. Dia menjadi raja dan dia akhirnya memberikan legacy kepada anak cucunya. Walaupun di luar itu dia masih jatuh ke dalam dosa dan sebagainya. Mari kita baca firman Tuhan dari Mazmur 57 ayat 1-12. Ayat pertama. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Jadi di ayat kedua, Raja Daud minta belas kasihan Tuhan. Ya, dia minta perlindungan kepada Tuhan.
dan dia berkata sampai berlalu penghancuran itu. Jadi Raja Daud tahu tempat yang paling aman dia berlindung itu adalah kepada Tuhan. Dia meminta belas kasihan sampai berlalu atau sampai selesai. Jadi dia tidak setengah-setengah ya. Jadi ketika dia meminta belas kasihan sama Tuhan, dia tidak mintanya setengah-setengah, dia minta sampai selesai, sampai berlalu, alias sampai selesai masalah kita. Jadi banyak dari kita ya yang minta belas kasihan sama Tuhan, Tuhan tolong masalah saya, tapi setengah-setengah. Kalau Tuhan gak tolong saat kali ini, saya gak mau ke gereja lagi, atau macam-macam. Kalau Tuhan saya tidak dikasih ini, saya mau begini, mau begitu. Nah, ketika kita minta berlindung, kita mau minta berlindung dari Tuhan sepenuhnya, nggak setengah-setengah. Jadi apapun itu kita mau selesaikan dengan sepenuh hati ya. Jadi yang kita mau belajar dari ayat yang kedua adalah berlindung kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dengan tidak setengah-setengah. Jadi jangan berlindung separuh kepada Tuhan, separuh kepada berhala, atau separuh kepada Tuhan, separuh kepada kekuasaan kita, keuangan kita. Kita tahu, aku akan selesaikan sendiri dengan caraku. Jadi kita nggak seperti itu. Kita mau belajar berlindung kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Kita mau belajar ya ayat berikutnya, ayat ketiga. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikan bagiku. Kiranya ia mengutus utusan dari surga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Di ayat ketiga, Raja Daud percaya kalau dia berseru kepada Allah, Allah akan menyelesaikan baginya. Artinya Raja Daud tuh percaya betul bahwa Tuhan akan menyelesaikan segala masalah yang dihadapinya gitu. Jadi ketika dia berserah, Daud menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi dia tidak meletakkan kepercayaannya kepada dia sendiri, tapi kepada Tuhan, karena dia tahu Tuhan adalah Allah yang maha tinggi. Maka Tuhan yang akan menyelesaikan bagi dia. Di ayat keempat, ia mengirim utusan dari surga. Jadi kalau di dalam bahasa Inggrisnya adalah he sent, mengirim ya. Jadi ketika seseorang mengirim gitu, pasti ada yang menerima dong. Jadi di seberang sana pasti ada yang menerima. Nggak mungkin kita mengirim terus nggak ada yang menerima gitu. Pasti ada yang menerima. Jadi di ayat keempat ini Raja Daud berkata sampai 2 kali ya. Kiranya ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Jadi kalau Raja Daud itu percaya kalau dia akan menerima gitu. Jadi kepercayaannya kepada Tuhan itu seperti yang pertama, dia kan percaya dengan sepenuh, dia berlindung ya kepada Tuhan dengan sepenuh hati yang pertama. Yang kedua, dia itu percaya bahwa dia akan menerima keselamatan dari Tuhan gitu. Jadi keselamatan dan juga mengirim kasih setia dan kebenarannya. Jadi yang pertama dia percaya Tuhan akan menyelamatkan dia, mengirim utusan dari surga. Yang kedua juga dia percaya Tuhan akan mengirim kasih setia dan kebenarannya. Kebenarannya adalah dalam arti pemulihan ya. Jadi kebenaran akan terbukti di akhirnya. Jadi yang kedua, Daud percaya akan pembelaan dan pemulihan dari Tuhan. Jadi ketika dia menerima pembelaan dari Tuhan, dia juga menerima pemulihan dari Tuhan. Jadi satu paket, kalau kita percaya sama Tuhan, kita akan dibela dan juga kita akan dipulihkan, bukan hanya dibela gitu ya. Mari kita baca ayat selanjutnya di ayat 5. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, dan giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Di ayat 5, 6, dan 7,
di sini seakan-akan Raja Daud sedang menceritakan keadaan dia kepada Tuhan ya. Bayangkan aja kalau kita berada di tengah-tengah serigala ya, yang suka lagi menerkam manusia, bukan yang jinak gitu loh. Sudah pasti kita nggak akan ada kemungkinan kita akan selamat, kemungkinan kita akan diterkam dan kita akan binasa juga. Tetapi Raja Daud ini dia berkata seakan-akan dalam situasinya yang terjepit, tiba-tiba Raja Daud berkata, tinggikan dirimu mengatasi langit ya Allah. Artinya di atas masalah dia itu ada sesuatu yang besar, yang berkuasa atas singa-singa itu, yaitu adalah penciptanya. Jadi ketika dia sedang mengalami rasanya nggak mungkin ya pada saat itu kalau Raja Daud tuh bisa melepaskan diri dari kepungan Saul dan tentara-tentaranya. Karena ya bayangkan aja kalau kita dengan pasukan yang kecil, kita diburu sama raja dalam satu negara gitu. Yang pasti kita takut ya, dan rasanya nggak mungkin kita lolos dari situ gitu. Setelah juga kita tahu bahwa raja yang memburu kita itu menginginkan kita mati gitu loh. Karena sangat membenci kita. Dan pada saat itu saya bisa merasakan kalau Raja Daud itu sangat takut ya. Nah, di ayat berikutnya Daud bercerita yang dia alami kepada Tuhan. Daud berkomunikasi Tuhan dengan keadaan pada saat itu. Nah, kata kunci yang kita mau belajar dari Daud adalah berkomunikasi dan bercerita kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulan dan ketakutan yang dihadapi dia dari musuhnya. Jadi ketika kita sedang diburu musuh atau tidak sedang mengalami masalah dalam arti masalah yang besar, kita menceritakan kepada Tuhan, kita berkomunikasi kepada Tuhan, alias kita berdoa. Ketika kita berdoa, kita mulai melihat bahwa yang kita doakan sama Tuhan yang kita sembah itu rasanya beda ya gitu. Jadi Tuhan yang kita sembah itu besar, pencipta segala sesuatunya. Dan ketika kita berbicara dengan masalah kita, rasanya masalah kita ini nggak ada apa-apanya ya di hadapan Tuhan. Jadi yang dilakukan oleh Raja Daud di sini adalah berdoa untuk membangun relationship. Jadi ketika kita sedang ada masalah, kita mau belajar dari poin yang ketiga inilah berkomunikasi dengan Tuhan. Kita mulai berdoa. Jadi kita mulai berdoa dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan memberikan kita kekuatan. Bagaimana kita menyelesaikan masalah kita? Mungkin kita diberikan hikmat, bahkan kita sendiri nggak tahu pertolongan kita akan dikirim Tuhan buat kita sendiri. Ayat selanjutnya, ayat 8, hatiku siap ya Allah, hatiku siap, aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Di ayat ini Raja Daud juga menyanyi dan bermazmur, yang seperti kita tahu Raja Daud itu terkenal ya dengan suka menyembah Tuhan gitu, suka menyembah Tuhan. Kita juga tahu kidung-kidung pujiannya semua tentang memuliakan nama Tuhan. Jadi jadi apapun yang dialami oleh setiap fase kehidupan yang dialami Raja Daud, dia pasti ada kidung-kidung yang dia sampaikan kepada Tuhan. Bahkan ketika dia jatuh ke dalam dosa pun, dia tetap ada doa-doa yang dia naikkan kepada Tuhan tentang kesedihannya, tentang kehancurannya, bahwa dia melukai hati Tuhan dan sebagainya. Kunci ayat yang berikutnya yang kita ambil dari Raja Daud adalah tetap menyembah Tuhan ketika kita sedang diburu musuh kita, ketika kita sedang dalam masalah kita. Nah, di ayat 9 ini lebih luar biasa lagi ya. Jadi ayat ke-9 ini Raja Daud berkata, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Jadi Raja Daud itu membangunkan jiwanya, jadi agar tidak berdiam diri. Jadi
kita mau menyemangati jiwa kita. Ayo jangan lemah dong, ayo bangun, ayo jangan kalah dong dengan masalah ini masalah akan berlalu loh gitu. Nah yang lebih luar biasa lagi, Raja Daud juga mau berkata, mau membangunkan fajar. Seperti kita ketahui fajar itu kan pagi hari ya, yang artinya tuh sebelum fajar datang dia mau membangunkan fajar terlebih dahulu. Jadi Raja Daud itu dia bangun lebih pagi untuk membangunkan fajar. Jadi dia menyembah Tuhan sebelum fajar itu datang. Dalam arti sebelum orang lain bangun, dia sudah menyembah Tuhan. Dia tahu sebelum orang-orang lain bangun untuk mengejar dia kembali, sebelum masalah datang mengejar dia kembali di pagi hari, dia udah siap. Dia siapkan hati dia sudah menyembah Tuhan sebelum itu datang. Jadi pagi-pagi sekali dia sudah mencari Tuhan, dia sudah mencari wajah Tuhan, dan dia percaya ketika hari datang dia sudah siap karena Tuhan akan membukakan jalan buat dia. Nah, kita mau belajar dari poin yang keempat adalah awali hari kita dengan mencari wajah Tuhan. Jadi ini mungkin nggak gampang ya untuk yang tidurnya malam ya. Biasa kalau tidurnya malam suruh bangun pagi lagi kan agak susah gitu. Nah, bagaimana caranya? Kita mengatur waktu gitu. Jangan kita sudah banyak masalah, bangunnya siang lagi kan. Kita nggak ada kesempatan akhirnya untuk berdoa. Jadi ketika kita sedang banyak masalah, kita mau bangun pagi, jadi orang-orang itu belum bangun. Jadi lebih gimana ya? Jadi lebih kusuk, istilah kata kita lebih hening. Kita mau berbicara apa aja, bahkan kita mau mencurahkan isi hati kita pun, yang lain belum bangun gitu. Jangan kita sedang banyak masalah, kita bangun di siang hari gitu. Akhirnya siang hari banyak yang harus kita kerjakan gitu. Akhirnya kita lupa berdoa, dan ketika kita nggak berdoa, kita nggak ada kekuatan untuk menghadapi masalah kita. Ayat berikutnya kita mau belajar ya, di ayat selanjutnya. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Jadi di ayat 10, 11, dan 12, Raja Daud itu bersyukur. Walaupun dia punya masalah, walaupun dia sedang diburu musuh, dia tetap bersyukur. Dia bersyukur bahwa dia tahu mungkin nyawanya akan hilang pada saat itu. Tapi dia sangat tahu bahwa Tuhan itu penuh kasih. Dia nggak akan dong mau membiarkan anaknya tuh kalah, dibunuh musuh, ya kan? Jadi dia itu menyerahkan sepenuhnya keputusan itu kepada Tuhan. Jadi kita tahu ya bahwa ketika kita bersyukur, kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Jadi walaupun masalah kita dijawab tidak sesuai yang seperti kita doakan, atau bahkan doa kita tidak dijawab gitu, kita harus tetap belajar untuk bersyukur walaupun nggak gampang. Jadi seperti di dalam Roma 8 ayat 8, kita tahu bahwa sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terus bagaimana kita bisa bersyukur ya kalau sesuatu itu nggak sesuai seperti apa yang kita mau. Kita berdoa untuk kesembuhan untuk sanak saudara kita berdoa untuk kita dapat pekerjaan, tapi nggak dijawab-jawab. Bahkan yang lebih tidak enak lagi adalah kita berdoa minta kesembuhan, orang yang kita kasih dipanggil Tuhan. Ketika kita berpikir seperti itu, rasanya kita berat ya. Tapi kalau kita menyerahkan rasa syukur kita dengan belajar bahwa sepenuhnya apa yang kita miliki itu adalah milik Tuhan, mungkin akan sedikit lebih ringan ya. Contohnya begini,
kita ketika kita kerja di bank atau kita orang bank gitu, ada orang yang nasabah yang meminjam uang, misalnya katakanlah 1 miliar gitu, kita akan lebih mudah memberinya karena itu bukan uang kita, ya. Jadi berapa pinjamannya, misalnya mau minjam 1 miliar gitu, syarat-syaratnya apa yang dibutuhkan, dia penuhi, langsung kita kasih. Atau mobil perusahaan, ada staff yang meminjam, nih kuncinya, dengan gampangnya ketika orang itu sudah dikenal. Tapi bagaimana kalau itu misalnya uang kita gitu? Jangankan 1 miliar, 100 juta aja dia udah kasih jaminan rumahnya, mobilnya, apanya. Kita masih mikir-mikir gitu, apakah orang ini bayar ya? Karena kita merasa itu milik kita gitu. Jadi rasa syukur yang lebih mudah kita kerjakan adalah kalau kita merasa itu bukan milik kita. Jadi itu milik Tuhan, jadi sepenuhnya adalah milik Tuhan. Jadi kita belajar berserah bahwa apapun masalah kita, itu adalah milik Tuhan. Jadi kita kerjakan bagian kita dengan setia, maka tentu Tuhan pasti akan membuka jalan buat kita ya. Nah, poin yang terakhir adalah bersyukur. Jadi tetap bersyukur ya dalam segala situasi. Kita tahu sekarang ini situasi-situasi yang sulit ya. Untuk bersyukur itu rasanya sulit. Tapi dengan kita bersyukur, kita bisa bangkit dari keterpurukan kita. Dengan bersyukur kita menyerahkan sepenuhnya kekuasaan itu milik Tuhan. Kita ini makhluk ciptaan Tuhan ya. Boleh pemohon, tapi jawaban terbaik adalah milik Tuhan. Jadi dengan bersyukur juga kita bisa bangkit dari keterpurukan kita sendiri. Juga kadang-kala sebagai kemenangan yang tertunda. Sebab kadang-kala tujuannya adalah bukan selalu doa yang terjawab. Tujuan kemenangan itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan pada akhirnya ya. Jadi tujuan kemenangan kita adalah memuliakan nama Tuhan, dan otomatis ketika kita memuliakan nama Tuhan, kita sudah menjadi lebih dari pemenang karena kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Jadi melalui kesaksian hidup kita, kadang kegagalan kita dapat juga kita pakai untuk membangkitkan orang lain gitu. Kadangkala dengan kegagalan kita atau doa-doa kita yang tidak dijawab di masa lalu, ketika kita sudah melewati itu, kita tahu bahwa oh ternyata Tuhan bekerja di area itu pada saat itu. Nah, kita mau belajar bahwa kesaksian hidup kita kadangkali menang atau kalah, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, yang lebih luar biasa lagi, akhirnya Raja Daud ditolong Tuhan. Ya memang kita tahu ya dari awal dia sudah minta pertolongan sama Tuhan. Dan ini pasti orang yang meminta pertolongan kepada Tuhan pastinya akan dijawab dan pastinya akan ditolong. Apapun jawabannya adalah milik Tuhan. Apapun yang kita doakan, kita percaya bahwa kita akan ditolong dengan banyak cara. Jadi bukan seperti cara yang kita mau, kadang-kadang caranya beda sesuai apa yang Tuhan mau. Nah, ketika Raja Daud ditolong, akhirnya dia berkemenangan. Dia bukan hanya diluputkan dari Raja Saul, tapi juga dari musuh-musuhnya yang lain. Jadi kesaksian dalam hidupnya itu sungguh luar biasa ya. Akhirnya dia menjadi raja dan meninggal di hari tuanya dengan mewariskan berkat kepada anak cucunya. Jadi Raja Daud itu diburu musuh, ditolong, dan akhirnya menang. Jadi menang dari semuanya. Nah, menang dari semuanya apa akhirnya? Dia memuliakan Tuhan karena dia merasa bahwa itu semua bukan dari kekuatan dia. Bahwa itu merasa semua itu bukan milik dia. Bahwa dia merasa Tuhanlah yang memberikan semuanya apa yang menjadi kerinduan dalam hidupnya. Saya kira sekian firman Tuhan yang saya bagikan saat ini. Jadi kita mau bagi dari poin-poin yang pertama adalah yang pertama, berlindung kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Kedua, percaya akan pembelaan dan pemulihan dari Tuhan. Ketiga, berkomunikasi dengan Tuhan atau berdoa. Keempat, awali hari kita dengan mencari wajah Tuhan. Yang kelima, tetap bersyukur. Jadi sharing firman Tuhan minggu ini, yaitu
tentang bagaimana sikap kita ketika kita sedang diburu musuh atau sedang dihimpit dengan masalah. Terima kasih, mari kita tutup dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan bahwa kami Tuhan diberikan kekuatan Tuhan untuk menghadapi setiap masalah kami saat ini ya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan dari tempat ini ya Bapa untuk saat ini hamba-hambamu Tuhan, anak-anakmu yang sedang diburu musuh ya Tuhan, yang sedang diburu masalah Tuhan, yang diburu hal-hal yang menakutkan dalam hidup mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus tolong mereka Tuhan, tolong mereka, beri keselamatan, beri mereka penghiburan, beri mereka kekuatan Tuhan. Yang terlebih penting lagi Tuhan, beri mereka semua kemenangan Tuhan pada akhirnya. Karena kami tahu Tuhan, kemenangan daripadamu adalah kemenangan yang kekal, kemenangan yang dahsyat, kemenangan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati hambamu Tuhan, berkati anak-anakmu Tuhan yang ada di rumah atau yang di jalan atau dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasih Tuhan, ini saatnya kita mau melakukan perjamuan kudus. Kepada para bapak-bapak, kepala keluarga, boleh mulai membagikan akan roti dan anggur perjamuan yang ada, biar kita semua boleh mengerjakan ini dengan penuh hormat, karena Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari sama-sama kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita juga angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan, lalu sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari sama-sama kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Kasih setiamu Tuhan yang kau tujukan, selalu kau tujukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami hari ini Tuhan boleh melakukan ibadah perjamuan kudus, mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, sungguh kau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaktian hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur sekali lagi tiada hentinya Tuhan, ketika kami bisa masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Sungguh hal yang luar biasa Tuhan. Dan kami mau terus merindukan hadirat-Mu, merindukan firman-Mu, merindukan kebenaran-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang angkat tangan kita dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, sukacita, kebaikan, kemurahan daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita semua. Diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati sekolahmu, diberkati segala usahamu, diberkati setiap pelayananmu, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap jemaat yang sudah diberkati Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.
Yesus teladanku, ku mau hidup bagimu. Hati yang hancur kau jadikan baru, sempurna bagimu. Yesus teladanku, ku mau hidup sepertimu. Hati yang baru seperti yang kau mau, sempurna bagimu. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan hidupku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Yesus teladanku, ku mau hidup sepertimu. Hati yang baru seperti yang kau mau, sempurna bagimu. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan hidupku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Yesus tujuan hidupku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku.